Balik lagi di Rodering Show. Mantap. Halo Riders, balik lagi bersama saya Yoko. Nah, hari ini spesial. Wah, kayaknya dibuka dulu nih ya. Saya kedengeran nggak nih Riders nih? Kalau nggak kedengeran bisa komen ya. Saya buka dulu kayaknya nih. Iya. Kita tetap jaga jarak 1 meter. Kalau lagi nggak begini harus tetap pakai ya. Masker. Nah, nih Riders, hari ini spesial saya lagi ada di Pondok Indah Medical Center under Renal Team. Hari ini saya ditemani oleh Dr. Surya. Halo Dok, apa kabar? Halo. Halo juga Sobat Trader. Halo, nih Dok, hari ini kan kita bakal ngobrol-ngobrol nih ya, prepare your body ya, jadi kita mau ngomong persiapan ya. Tapi sebelum itu, boleh dikenalin diri dulu Dok, jadi biar pada tahu nih. Ya. Halo Sobat Trader dan Sobat Rodaling, perkenalkan saya dengan Dr. Surya. Saya di sini sebagai tim dari Sport Medicine dari Pondok Indah Medical Center atau Renal Team. Nah, di sini selain dari tim Pondok Indah juga, saya juga sebagai koordinator medis di Ikatan Sepeda Sport Indonesia DKI Jakarta. Isi Jakarta ya. Isi Jakarta. Oke, itu ya seputar. Ntar kita bakal muter-muter ya Dok terakhir ya. Jadi yang penasaran tonton terus. Nah, Riders, sebelum lupa nih ya, sebelum kita asik ngobrol, Riders yang mau tanya-tanya nanti bisa nih selama kita live bisa tetap komen aja, nanti bakal kita bantu jawab sama Dr. Surya. Bisa dapat voucher. Oh, dapat voucher, nanti ada 3 orang yang beruntung bisa mendapatkan voucher Rodaring 100.000. Asik. Dokternya kalau lagi juga. boleh. Dokter nanya aja ntar ya. Tapi siapa yang jawab? Oke, nih Dok. Tema kita kan prepare your body nih. Ini kan tren sepeda lagi naik nih ya Dok ya. Ini pasti banyak juga yang nanya sih. Mempersiapkan badan kita tuh gimana sih Dok? Diri kita nih Dok. Oke. Nah, jadi untuk Sobat Riders, bagi yang baru mulai bersepeda atau mungkin juga sudah bersepeda, tetap harus prepare dengan tubuh atau kondisi badannya sendiri. Nah, jadi ada yang dinamakan namanya PAQ Plus 2020. Ini adalah merupakan sebuah kuesioner untuk seseorang yang akan memulai physical activity atau aktivitas fisik. Jadi di sini akan ada 7 pertanyaan. Ada 7 pertanyaan. Ada 7 pertanyaan yang akan dilayangkan sebelum memulai aktivitas fisik atau sebelum bersepeda. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah dokter pernah menyatakan Sobat Riders ini memiliki riwayat penyakit jantung? Itu pertanyaan penyakit pertama jantung dan dengan tekanan darah tinggi. Seperti itu pertanyaan pertama. Oke. Pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah pernah nggak nih Sobat Trader merasa nyeri dada? Nyeri dada. Nyeri dada, nyeri dada di bagian tengah, nyerinya ini menjalar bisa sampai ke leher ataupun punggung belakang atau sampai ke tangan. Nyerinya muncul pada saat beristirahat, pada saat beraktivitas ringan atau mungkin pada saat beraktivitas berat atau seperti bersepeda atau olahraga lainnya. Seperti itu. Nah, yang ketiga pernah nggak nih Sobat Riders merasa pusing atau tiba-tiba hilang kesadaran? Pingsan gitu loh. Pingsan, kayak gitu. Nah, itu yang secara tiba-tiba. Tapi kalau misalkan pingsannya atau karena pusingnya karena kelelahan olahraga itu tidak masuk ke dalam kriteria. Kayak gitu. Nah, yang keempat adalah Sobat Riders pernah nggak nih didiagnosa memiliki penyakit kronis? Penyakit kronis itu contohnya seperti kencing manis atau diabetes mellitus atau mungkin profil lipidnya atau kadar kolesterol dalam tubuhnya tinggi atau mungkin memiliki masalah dalam lutut seperti ada osteoartritis seperti itu. Nah, selanjutnya adalah Sobat Riders pernah nggak nih apakah sedang mengkonsumsi obat-obatan terkait dengan penyakit kronisnya itu sendiri? Kayak gitu. Itu pertanyaan nomor 5. Pertanyaan nomor 6. Nah, ini kan tinggal 2 lagi. Tinggal 2 lagi nih, udah 5 tadi ya. 5, jangan lupa ya. Nah, pertanyaan nomor 6 adalah pada saat ini apakah Sobat Riders memiliki kendala atau masalah baik di persendian, lutut, engkel, siku, lengan yang berkaitan dengan otot, ligamen, apa itu pernah kecelakaan atau apa itu Dok? Ya, atau kita sebut dengan cedera atau injury. Kayak gitu. Nah, kalau ada cedera, tapi cederanya yang sekarang kalau misalkan Sobat Riders misalkan jalan atau lari, cederanya jadi semakin hebat, tambah nyeri. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau misalkan cederanya sudah lama dan sekarang tidak mengalami gangguan, itu nggak masalah. Itu nggak masalah ya. Gitu. Nah, yang pertanyaan nomor 7. Yang terakhir. Pernah nggak dokternya bilang ketika akan melakukan aktivitas fisik
harus disupervisi oleh medis atau dokter, kayak gitu. Nah, artinya ketika sudah memiliki 7 pertanyaan ini, ada yang iya, tahan dulu, jangan langsung beraktivitas. Jadi dicek dulu, di checklist dulu ya. Checklist dulu. Dari 7 ada yang 1 ya, artinya Sobat Riders perlu dulu ketemu dengan dokter. Pastikan dulu kesehatannya, pastikan dulu kondisinya sudah aman. Setelah itu baru boleh kembali lagi beraktivitas. Tapi kalau ternyata dari 7 pertanyaan itu tidak ada, aman gitu ya? Aman, monggo. Oke, tuh ya Riders ya bisa catat ya. 7. Gak usah ribet-ribet, 7 aja ya. Oke, nah itu tadi pertama. Bapak berarti namanya Dok boleh diulang namanya PARQ Plus. PARQ Plus ya. PARQ Plus. Itu fungsinya ya. Mengenal itu dari sejak dini dulu ya Dok. Betul, melakukan screening awal sebelum melakukan aktivitas fisik. Namanya PARQ Plus. Banyak kok, cari di internet juga banyak. Oh, itu ada di internet ya. Betul, oke. Nah, ini kemarin ada pertanyaan masuk nih Dok. Oke. Dari Om Raditya Irfan 85. Apa bahayanya kalau gue sampai titik heart rate maksimal? Nah ini kan juga yang pasti juga pada wah heart rate-nya kalau udah tinggi nih gimana nih? Betul. Nah, jadi ini juga yang perlu kita ketahui bersama. Jadi dalam mengukur nanti yang namanya heart rate maksimal kan ada rumusnya ya. Mungkin sudah banyak juga yang sudah tahu. Saya ulang kembali. Rumusnya adalah 220 dikurangi usia. Oh, di usia. Oke. Itu adalah heart rate maksimal yang 100%. Jadi misalkan nih usianya adalah 30 tahun, artinya 220 dikurangi 30, 190. 190 nah, ya. 190 itu adalah yang 100%. Gitu. Nah, sekarang tinggal kita kembalikan lagi. Nanti di dalam intensitas itu klasifikasinya akan dibagi menjadi 3. Pada intensitas bagi 3. Betul. Okay. Nanti kan heart rate maksimal ini kaitannya dengan intensitas latihan. Nah, intensitasnya ada yang intensitas mulai dari ringan, sedang, dan yang berat. Beda ini gimana tuh Dok? Nah, cara membedakannya adalah persentase yang akan kita capai. Kayak gitu. Kalau intensitas ringan, persentasenya ini adalah 57 sampai dengan 63%. Jadi nanti 57 sampai dengan 63% dikalikan heart rate maksimalnya. Heart rate maksimal itu yang 190 gitu. Okay. Nah, itu berarti capaian untuk intensitas yang ringan. Sedangkan untuk jadi intensitas kalau makin muda makin bisa tinggi dong Dok. Betul. Sebetulnya itu dikaitkan dengan usia juga. Gitu ya. Nah, kalau yang intensitas sedang itu artinya tadi kan 63. Nah, kalau yang sedang berarti 64 sampai dengan 76. 76%. Itu berarti kriteria yang sedang. Nah, kalau sudah 77% ke atas itu berarti sudah menggunakan intensitas yang berat. Berat ya. Wow. Kayak gitu. Nah, cuman jangan langsung main pakai intensitas yang berat, apalagi kita yang baru bermain sepeda. Saya baru beli kemarin. Apalagi mau langsung yang berat itu emang kenapa tuh Dok? Nah, bisa bahayanya kan tadi pertanyaannya kalau kita langsung pakai yang maksimal nih 100% kayak gimana? Kalau bagi yang belum terbiasa, ini jantung ini akan dipaksa memompa. Ketika dia memompa dalam kondisi 100% tidak biasa akan menimbulkan bahaya, mungkin bisa kolek. Gitu. Itu yang nggak disadari ya? Itu yang tidak disadari, bahayanya di situ. Oke, tuh jadi harus diperhatikan ya. Jadi kalau udah mulai tinggi, mendingan cooling down dulu. Udah capek dari heart rate-nya udah terlalu tinggi kan, makanya kita sebaiknya nih bersepeda juga menggunakan heart rate monitor. Atau kalau misalnya kita tidak punya heart rate monitor, bisa kita menggunakan ini dulu, namanya ada talk test. Nah, talk test itu artinya kalau kita saat bersepeda kita udah nggak bisa ngomong sama sekali, mau mengeluarkan satu kata itu berarti udah sangat berat, udah masuk intensitas berat. Nah, terus kalau misalkan saat sedang bersepeda kita ngobrol mau mengeluarkan satu kalimatnya tidak lancar, nah ini sedang. Tapi kalau misalkan kita ngobrolnya bersepeda masih lancar, masih enak, masih enjoy. Kayak gitu. Kalau lihatnya dari situ bisa ya. Dari situ. Kalau udah nggak bisa ngomong, stop dulu, cek nadinya dulu. Udah bahaya tuh ya. Udah bahaya belum? Oke, menarik sekali ya. Nah, ini kemarin ada pertanyaan juga yang cukup menarik nih Dok. Dari Om Reja Dado, goes kencang atau goes jauh? Nah ini gimana tuh Dok? Ini tinggal balik lagi tujuannya apa yang mau dikejar. Nah mungkin dalam kondisi pandemi seperti ini rezeki kayaknya Dok. Rezeki. Apa yang dikejar ya jauh-jauh? Nah apa yang
dikejar dalam kondisi pandemi ini, kita berolahraga atau bersepeda ini yang kita kejar adalah kebugaran. Nah, seseorang dikatakan bugar menurut ACSM ataupun WHO ini cukup dengan durasi 150 menit dalam 1 minggu. 150 menit dalam 1 minggu menggunakan durasi yang sedang. Seperti itu. Itu bugar itu. Itu bugar, itu minimalnya. Jadi tinggal dibagikan aja, kalau sekarang mau goesnya setiap hari, kejar yang minimal mungkin 30 menit juga cukup kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan mau speed kenceng atau enggak kan balik lagi ke intensitas. Nanti kalau misalkan terlalu kenceng, heart rate-nya meningkat, masuk ke intensitas berat. Nah, balik lagi kita mau jadi atlet atau mau sekedar cari kebugaran. Ingat dulu ya, ininya dari tujuannya apa. Kondisi pandemi seperti ini masih belum disarankan untuk menggunakan intensitas yang berat. Oh, jadi yang pelan-pelan dulu aja ya. Betul. Yang penting kita tetap bugar ya. Yang penting tetap bugar dan have fun. Itu yang dicari ya. Itu yang dicari. Oke, nah ini kayaknya udah ada yang live nih, udah ada pertanyaan yang masuk juga nih. Banyak nih Om. Ini mungkin bisa boleh kita buka dulu. Bisa dijawab, nanyanya ke Om Dok semua nih. Nggak ada Om Joko nggak laku. Oh, nggak ada nanya ke saya, tumben nih hari ini ya. Nggak guna katanya Om. Saya juga dokter loh. Ini dari Om Kofepai. Dok, makanan yang bagus atau baik sebelum goes atau olahraga tuh gimana ya? Oke, nih kita masuk ke makanan ya. Nah, ya. sekarang masuk ke makanan gitu. Jadi bersepeda itu merupakan olahraga yang endurance. Nah, di dalam olahraga endurance artinya sumber energi yang akan digunakan adalah menggunakan karbohidrat. Oh, karbohidrat ya justru ya. Betul. Seperti nasi-nasian berarti dulu. Nah, kalau Om Yoko nasi padang. Saya makan nasi goreng bagus berarti dok. Ya, jadi sebelum memulai sepeda sebaiknya mengkonsumsi dulu karbohidrat. Karbohidrat itu bisa dari nasi, bisa dari mie, bisa dari pasta, bisa dari roti, bisa dari umbi-umbian, kentang dan lain-lainnya. Nah, cuman yang jadi permasalahan adalah kapan kita makannya, gitu. Nah, minimal yang idealnya adalah 2 jam sebelum kita goes. 2 jam sebelum kita goes. 2 jam karbohidrat. Kalau kesiangan gimana dok? Nah, ini kalau kesiangan, saya tuh suka banyak kesiangan kan. Kalau kesiangan tinggalin aja. Dok, berarti kalau bicara tentang karbohidrat, berarti kan mengandung gula ya. Betul. Makanya mungkin teman-teman saya juga banyak yang nyelengin gula merah atau nah mungkin kalau yang telat itu segala macam butuh instan fit bar kali ya dok ya. Betul. Jadi kalau misalnya teman-teman atau sobat traders yang telat bangunnya dan mungkin harus segera bermain sepeda, nggak usah khawatir. Maksudnya yang penting durasinya juga nggak terlalu lama. Selama masih durasinya di bawah 60 menit itu sebetulnya tidak terlalu krusial. Tinggal nanti mempersiapkan makanannya itu yang tadi disampaikan, bahwa konsumsi yang manis-manis nih yang mengandung gula bisa seperti madu ataupun yang lainnya, atau mungkin seperti makanan fit bar, atau bisa juga yang lebih simpel tapi banyak karbohidratnya adalah seperti pisang. Oh, pisang ya, buah pisang seperti itu. Kalau Om Yoko, kalau snack bar yang ada di Rodaling apa? Nah ini ya, kemarin kita udah bahas juga ya. Ada strike gitu. Oh, ada ya, berarti Rodaling tetap ada juga. Ada, jadi riders yang kesiangan bisa coba cek di Rodaling. Oke, berarti dokternya nanti kebagian juga. Bagian juga. Ada rasa nasi uduk dong. Ada rasa nasi uduk. Cukup menjelaskan ya yang barusan ya. Terus lalu ada pertanyaan lagi nih. Oke, kita buka pertanyaan dulu. Kita belum ngobrol lagi nih. Oke, satu pertanyaan lagi ya sebelum kita lanjut. Sebelum lanjut ya. Oke. Ada dari Om Sulis_Aji. Untuk mengembalikan dehidrasi tubuh tercepat selain minum itu apa? Itu bagaimana? Terus lalu yang kedua, apabila ada cedera pinggul akibat kesalahan setting, nah ini mungkin backfitting ya. Nah itu gimana perawatannya dok? Oke, yang pertama dulu ya, yang dehidrasi nih. Dehidrasi dulu. Nah, jadi sobat traders sebelum memulai bersepeda, ini sobat traders sebaiknya mengkonsumsi cairan terlebih dahulu. Mengkonsumsi cairannya bisa sampai 250 sampai dengan 300 ml sebelum bersepeda. Itu sebelum kita minum dulu. Kita minum dulu. Nah, lalu pada saat sedang bersepeda, nah ini kalau misalkan keringatnya banyak nih, rasa haus, kalau durasinya masih di bawah 60 menit
atau kurang dari 1 jam itu boleh mengkonsumsi air mineral, air biasa secukupnya. Nah, tapi kalau sudah long ride nih misalkan sampai 90 menit atau mungkin sampai 90 menit, 1 jam setengah. Nah, artinya cairan komposisi cairannya juga harus dipilih-pilih. Jadi mengkonsumsi cairan yang mengandung elektrolit. Kayak gitu. Mungkin bisa air yang dicampur dengan garam, atau kalau nggak mau repot ya beli yang bermerek-merek seperti cairan isotonik dan mereknya bebas apa aja. Pengaruh ya juga ya. Pengaruh, betul. Kalau misalnya kalau biasa kan kalau saya goes nih dok, kan airnya mungkin air dingin tuh pengaruh nggak sih dok? Kan lebih segar diminum tuh dok. Nah betul. Jadi mitosnya dibilang katanya kalau olahraga jangan minum air dingin. Padahal rugi kalau nggak minum air dingin. Nah, ya. Rugi. Ya. Jadi pada saat kita sedang berolahraga, ini kan metabolisme tubuhnya itu meningkat. Jadi tubuh ini akan memproduksi panas tubuh. Nah, justru mesin ya, dok, kayak mesin. Nah, makin digeber makin panas tuh. Dok. Makin digeber makin panas. Artinya kita butuh cooling down. Nah, justru mengkonsumsi air dingin yang sejuk ini akan membantu menetralkan lagi nih suhu tubuh yang tadinya sudah mungkin hampir overheat, kita netralkan lagi dan air yang sejuk. Nah dok, ini kebetulan saya kemarin nih. Pengalaman pribadi. Saya bener dok, saya kalau goes itu pasti nyarinya yang dingin-dingin dok. Nah cuma kemarin yang terdekat itu toko kopi dok. Nah saya minum lah es kopi dok. Nah, lalu saya lanjut goes. Itu berdebar-debar dok. Terus takutnya saya kolaps atau apa, makanya saya langsung rem dok. Itu boleh nggak sih dok kopi dok selagi kita rest? Betul. Nah jadi di minuman kopi ini ada mengandung namanya kafein. Nah, efek dari kafein ini sendiri sebetulnya itu akan meningkatkan ada efek secara langsungnya jantungnya menjadi berdebar-debar, tapi ada kegunaan manfaat positifnya adalah ini bisa digunakan untuk meningkatkan daya tahan kayak gitu. Nah cuman bahayanya kalau kita menggunakan kafein di olahraga endurance, ini kita tidak sadar kopi ini akan membuat tubuh kita menjadi dehidrasi. Nah ini yang bahaya di situ, dehidrasinya, karena efek dari kafein ini dia sebagai diuretik. Nanti cairan yang keluar di dalam tubuh itu akan semakin banyak efek dari kafein tersebut, kayak gitu. Jadi tidak dianjurkan ya dok? Jadi untuk olahraga endurance kafein tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan ya kafein ya. Kalau minuman manis dok, kayak cola gitu. Minuman manis. Kalau minuman manis yang penting ada minumannya itu boleh. Oh itu ada boleh ya. Yang manisnya itu gulanya itu yang akan mengembalikan lagi energi yang tadi sudah dikuras, yang tadi sudah digunakan bersepeda gitu. Mungkin perlu dijelasin Om Yoko, minuman manis tuh ada teh hangat manis atau yang soda. Nah, sebetulnya kalau kita ngejarnya teh manis boleh. Nah, minuman soda pun yang kita kejarnya adalah kalorinya. Oh, dilihat dari kalorinya. Iya, kalorinya kan dari kalori itu juga dia ada kandungan dari gulanya, itu juga sebetulnya boleh. Cuman kalau misalnya nanti terlalu banyak yang mengandung soda, efeknya bisa jadi kembung kayak gitu. Mual malah dong. Malah jadi mual. Jadi dikit-dikit aja kalau mau yang bersoda. Kalau mau yang aman, pakai teh manis ya. aja. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Tadi dok kemarin ada pertanyaan yang menarik juga nih dok. Udah sarapan dok, tapi pas gue tetap masuk angin tuh. Masuk angin. Kenapa tuh dok? Salahnya di mana? Anginnya jangan dimakan. Oh, anginnya jangan dimakan ya. Kemasukan tuh anginnya. Berarti Om Yoko gue sambil mangap. Jadi goes harus minggap. Harus minggap. Oke, jadi mungkin kenapa bisa masuk angin? Kemungkinan penggunaan dari pakaian pada saat bersepedanya. Ini juga cukup berpengaruh. Nah, jadi sobat riders ketika akan bersepeda, pakaian terutama untuk safety ridingnya juga harus diperhatikan. Jadi gunakanlah pakaian yang mudah menyerap keringat dan cepat kering. Nah, gitu. Kalau kondisinya tidak sulit untuk kering, pakaian basah terus, yaitu kemungkinan untuk terjadi masuk angin besar. Jadi gitu. Jangan pakai kemeja ya dok ya. Ya. Ini ketinggalan yang tadi Sulis Haji. Oh oke deh, oke. Yang cedera. Oh iya, sampai kasih. Oke, boleh. Nah, jadi
pada saat sobat rider sedang bersepeda muncul ada nyeri-nyeri terutama dari punggung, pertama ya berhenti dulu, stop dulu bersepedanya. Nah itu mungkin perlu dikoreksi. Kalau yang berkaitan dengan nyerinya, artinya aktivitasnya diberhentikan dulu. Nah untuk nyerinya ini kita melakukan kompres menggunakan ice atau yang dingin, menggunakan es, dikompres sebagian yang nyeri, istirahat, kompres selama 10 sampai dengan 15 menit. Seperti itu bisa diulang dalam 3 hari awal, 2 sampai dengan 3 jam. Jadi dalam masa akut itu dikompres seperti itu. Itu biasa kenapa sih dok bisa timbul nyeri seperti itu dok? Nah timbul nyeri, satu itu kan masalahnya kemungkinan bisa dari ototnya ya. Artinya kalau masalahnya dari ototnya, mungkin posisi dari bersepedanya ini yang perlu diperbaiki. Mungkin mulai dari setting dari saddle ke pedalnya, terus dari saddle ke ke stangnya, seperti itu. Lebih baik fitting lagi. Fitting lagi itu penting banget. Tapi kalau untuk perawatan pertamanya, betul. Sakit pinggang itu kompres ya. Kompres, betul. Oke tuh. Jadi bisa itu ya, ntar yang itu penanganan pertamanya itu ya dok ya. Penanganan pertamanya itu. Oke. Nah ini kita masih ada pertanyaan apa kita lanjut dulu nih? Ada lagi sih Om. Oke. Satu pertanyaan lagi dulu deh. Ini pertanyaannya rada lucu tapi ada benernya Om. Dari Om Leka Drede Hasbi. Dok, sebetulnya kalau goes itu ya ada pengaruhnya nggak sih ke alat vital pria? Nah, ini juga kemarin juga nih dok. Betul. Ini juga sekarang fenomenanya lagi sering banget ya. Ternyata sebenarnya tidak hanya terjadi pada pria saja, pada wanita pun ini bisa terjadi yang namanya kesemutan. Nah, betul. Kesemutannya di area kemaluan. Nah, jadi kalau udah kelihatan agak duduknya agak miring-miring. Duduknya udah miring-miring. Nah, berarti mulai nih banyak semutnya di situ. Semutnya tuh. Kebanyakan yang manis-manis tuh dok. Iya tuh dok, saya kemarin goes 60 kilo tuh dok, nggak pakai celana padding, pakai jogger. Wah, hidup saya berantakan selain itu. Nah, jadi kenapa bisa terjadi kesemutan? Ini karena pada saat secara geometrinya, pada saat kita bersepeda, ini berat badan tubuh sekitar 52% itu semuanya berada di bagian perineum. Nah, perineum itu area dari anus sampai ke area alat vital, itu otot-otot perineum. Nah, di bagian perineum itu dia terdapat adanya pembuluh darah dan syaraf. Nah, karena beban berlebih itu dan otot-ototnya tidak siap, maka terjadi penekanan pada pembuluh darah dan syaraf. Nah, disitulah muncul kesemutan. Nah, mati rasa tuh. Mati rasa mulai. Nah, artinya ketika sudah mulai muncul kesemutan, stop dulu sepedanya. Oh, lebih baik stop dulu ya. Stop dulu. Lakukan berdiri dulu dari sepeda, jalan-jalan ringan sampai kesemutannya sudah mulai mereda atau bahkan sampai hilang, baru boleh lanjut goes lagi. Ada bahayanya nggak sih dok? Ya, jangan dihajar terus karena menurut jurnal yang saya baca, kalau misalkan dihajar terus sampai dengan kesemutan, ini mungkin kalau untuk yang pria bisa bermasalah dengan ejakulasi dini. Bahaya juga ya. Nah ini baru tahu nih. Ya. Jadi walaupun hanya 36%, 32 sampai 36%, cuman ya tetap sebaiknya stop dulu, berdiri, jalan-jalan, turunkan kesemutannya sampai hilang, baru lanjut lagi. Oke. Hati-hati. Aset itu perlu dijaga ya. Kalau parahnya mitosnya bisa impoten, itu bisa nggak dok? Ya, itu tadi mungkin kalau dilakukannya secara terus menerus berjalan lama bisa mengarah ke impotensi juga. Berarti salah satu solusinya pemilihan saddle yang tepat dan penggunaan padding pad ya. Betul. Untuk mengurangi tekanan. Betul. Nah jadi cluenya yang pertama itu tadi di setting dulu nih, mulai dari padding dari saddle-nya. Posisi saddle-nya yang terbaik jangan dia ke atas. Kalau semakin dia ke atas, dia akan semakin menekan ke area perineum. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah menggunakan saddle yang memiliki padding. Nah, bisa di saddle-nya atau menggunakan celana yang ada paddingnya kayak gitu. Betul. Itu pengalaman pribadi sih. Pengalaman pribadi ya. Kalau udah ini
duduknya ya kan udah minggir tuh udah berantakan deh. Udah nggak enak ya dok. Nah, biasanya ini pada yang awal-awal. Itu biasa awal-awal. Yoko kan newbie loh. Nah, ketahuan dong saya jadi. Tapi kalau yang sudah biasa, pasti dia dari perlengkapan, dari clothingnya dia sudah prepare, otot-ototnya juga sudah siap, jarang terjadi kesemutan kayak gitu. Jadi itu sebetulnya bisa dilatih. Itu makin lama makin kuat. Bisa dilatih karena berkaitan dengan otot. Oke, nah nih dok, ini pertanyaan dari saya sih. Apa nih? Tunggu dulu. Oh iya udah baru mau nanya. Oke. Antusiasnya tinggi ya. Oke, boleh. Ini ada dari Om Tanda Dosimanjuntak. Ya, halo Om. Nah ini kalau sepedaan di pertengahan tiba-tiba dia mual. Nah sebaiknya gimana sih cara start yang baik atau supaya tidak di pertengahan tuh mual? Betul. Mual tuh entah karena dehidrasi atau kekurangan oksigen atau gimana tuh dok? Ya, nah ini juga sering juga nih terjadi mual pada saat sedang bersepeda. Ini banyak faktornya ya. Bisa pertama itu tadi sebelum bersepeda sudah makan apa belum? Kalau misalkan memang belum perutnya masih kosong, kemungkinan dari situ. Kalau kebanyakan makan juga bisa mual ya dok? Kebanyakan makan juga mual. Kalau makannya terlalu banyak. Nah selanjutnya adalah berarti itu sebagai tanda dari dehidrasi. Oh itu dari dehidrasi. Oh dehidrasi itu tanda-tandanya ada mual. Ada mualnya juga. Efek orang dari dehidrasi artinya dibalikin lagi nih, hidrasi dari cairannya, minumnya sebaiknya cairan yang mengandung elektrolit karena situ kemungkinan dari kadar natriumnya juga rendah, itu juga bisa menyebabkan mual kayak gitu. Iya sih, waktu itu saya juga goes kan dok. Awal-awal mau ngejar yang ketinggalan, saya paksa mual sih, keluar mual. Betul. Atau minumnya terlalu banyak juga bisa mual juga kalau terlalu banyak ya? gitu. Jadi banyak faktor juga ya. Banyak faktor gitu. Tapi lebih baik abis itu cooling down dulu. Jadi semuanya itu berkaitan sebetulnya dok. Kalau belum makan ya makan dulu, isi dulu, bisa pakai yang tadi Fitbar atau apapun, bisa pakai buah-buahan. Terus minuman cairannya dikembalikan lagi hidrasinya kayak gitu. Oke. Nah ini ada lagi itu. Oke, lagi. Ini yang lagi happening soalnya. Oke, boleh. Jadi dari Mr_Sing. Nah, bersepeda pakai masker sebetulnya aman atau enggak sih dok? Nah itu tadi. Soalnya kita lihat nih banyak sekali yang sudah mengikuti protokol dari pemerintah bahwa kita harus physical distancing, penggunaan masker. Betul. Tetapi banyak juga korban yang berjatuhan. Nah ini gimana sih dok klarifikasinya dok? Ya, nah itu jadi gini, korban yang berjatuhan kan itu banyak faktor ya. Sebetulnya perlu kita telah lebih lanjut karena apa. Nah dari literatur yang terakhir bahwa mengatakan bersepeda menggunakan masker ini dalam pada intensitas yang ringan sedang ini masih aman kayak gitu karena ternyata penggunaan masker tidak akan mengganggu, hanya menyebabkan rasa tidak nyaman saja. Agak ngap itu dok? Iya, tidak nyaman karena kan kita tidak terbiasa seperti itu. Sebenarnya untuk kandungan oksigen dan CO2-nya dia akan oksigennya akan baik terhirup dan CO2-nya juga akan keluar dengan sangat baik. Nah, cuman yang menjadi permasalahannya adalah di kondisi pandemi ini tidak disarankan nih kita misalkan bersepeda keluar menggunakan intensitas yang tinggi, apalagi pada saat sedang berkelompok atau bergerombol gitu. Karena kan secara protokol kesehatannya juga bergerombol juga belum disarankan kayak gitu ya. Kecuali kalau mau olahraganya di rumah sendirian intensitas sampai tinggi atau yang berat itu boleh gitu. Jadi saran dari saya dan bahkan ini protokol dari pemerintah, keluar rumah masih menggunakan masker, bersepeda menggunakan masker dengan intensitas ringan sedang itu masih aman ya. Betul. Kalau teman-teman dari road bike Om Dok, kalau teman-teman road bike kan mereka looping, fresh speed pasti tinggi. Betul. Nah itu gimana masker? Apakah kalau lagi kenceng diturunin dulu atau RPM tinggi boleh diturunkan dok? Ya. Biar nggak kayak karbonya yang dikeluarin dari mulut kesel lagi. Jadi menimbulkan sesak nafas atau gimana tuh? Gimana tuh dok? Ya. Jadi kalau misalkan saat sedang lagi looping nih, lagi intensitasnya tinggi, pakai masker sama masih nyaman nggak masalah.
gitu. Selama masih aman nggak masalah. Tapi kalau kita ya udah berasa susah gitu. Agak susah ngap-ngapan, turunin. Tapi ya kita menghindari dulu dari kerumunan gitu. Jadi biar kitanya juga tetap aman, protokol kesehatannya masih tetap terjaga seperti itu. Oke. Om Joko, ini pertanyaannya banyak banget nih Om. Oke, lanjut lagi pertanyaan satu lagi. Iya. Ada dari Om Rudy Lee. Itu tadi boleh di-remind lagi, ini mungkin bisa sekilas aja Dok. Hitungan heart rate gimana dan cara menurunkan heart rate? Mungkin baru bergabung ya. Boleh diulang lagi Dok. Nah, jadi untuk heart rate maksimal rumusnya itu ada 220 dikurangi usia. Jadi kalau misalkan tadi usianya 30 tahun, 220 dikurangi 30 ada 190. Nah, 190 itu adalah heart rate maksimalnya. Nah, jadi nanti tergantung kita mau menggunakan intensitas yang mana. Contoh misalnya kita mau menggunakan intensitas yang sedang. Berarti kita pemilihannya adalah 63 sampai dengan 76%. Tinggal kita kalikan dengan yang 190 itu. Nah, heart rate-nya ini kita monitor pada saat sedang bersepeda. Jadi bukan pada saat sedang mulai. Sedang bersepeda itu sebagai patokannya. Jadi udah mulai ada bunyi. Ya, sebagai tanda-tandanya lah gitu. Jangan dipaksa ya Dok. Jangan kalau dipaksa. Udah mendekati itu ya. Kalau sudah melewati jangan dipaksa. Kayak gitu. Ini masih banyak pertanyaan yang berbobot Om Joko. Boleh. Ini dari Om Ak dan Ferdiansyah R. Dok mau tanya, kalau bersepeda dengan tempo maksimal sering mati rasa pada tangan dan jari-jari kaki, apakah masih aman untuk melanjutkan bersepeda? Nah, itu tadi. Kok kayak gejala Kesemutan, mati rasa. Nah, kalau misalkan sudah mati rasa, ini kan artinya sudah mulai ada hambatan nih, gangguan baik itu di pembuluh darah dan di syarafnya. Nah, artinya ketika sudah mulai muncul jangan dipaksakan. Stop dulu, jalan-jalan ringan dulu sampai kesemutannya sudah reda, baru boleh lanjut lagi. Kayak gitu. Pokoknya intinya tuh jangan dipaksa kalau udah mulai ada gejala-gejala seperti itu ya. Kuncinya tahu batasan ya. Kita harus tahu batasan. Kalau badan mulai tidak nyaman, istirahat dulu. Sudah apalagi kan sekarang mungkin ada agak panasan nih ya. Nah, jalan. Nah, itu juga betul. Artinya gini, ketika kita sedang berkelompok bersama rombongan, kita harus tahu batasannya dan kepala grup dari rombongan juga harus tahu nih, jangan sampai semuanya disuruh main yang tinggi semua, tapi harus kita kelompokkan. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang santai kayak gitu. Jangan kemakan gengsi. Jangan kemakan gengsi. Kita bersepeda mencari bugar dan have fun. Betul. Jangan nyari penyakit. Benar-benar tuh ya, perlu diperhatikan tuh. Terus dari satu lagi kelupaan nih Om Sulis Aji nih. Oke. Satu lagi Mas, maraknya korban akibat penyakit jantung. Cara mengetahui ciri-ciri penyakit jantung seperti apa? Apalagi seseorang tidak punya riwayat penyakit jantung. Tiba-tiba ya gitu ya. Nah, itu tadi. Makanya di awal itu tadi kita membahas tentang screening pada yang 7 itu tadi yang 7 pertanyaan itu tadi itu akan menyangkut keseluruhan. Nah, jadi pertama kita pastikan lagi nih diri kita apakah ada atau tidak tanda-tanda dari 7 pertanyaan itu tadi. Misalkan contohnya salah satunya nyeri dada. Nyeri dada tidak bisa ditunjuk, nyerinya seperti ditekan dan diperas, nyerinya menjalar bisa sampai ke punggung belakang ataupun ke lengan sampai ke leher. Munculnya bisa pada saat sedang istirahat atau aktivitas sehari-hari, atau mungkin pada saat sedang beraktivitas tinggi. Nah, itu berarti sudah tanda gejala. Nah, atau punya riwayat tekanan darah tinggi. Gitu. Makanya tadi 7 pertanyaan itu dipastikan dulu. Kalau ada salah satu ya lebih baik dicek dulu. Cek dulu. Oke, gitu ya Dok. Oke, nah ini Dok, tadi kan ngomong kesemutan. Kalau kram nih Dok, biasanya kan banyak terjadi tuh kram nih Dok. Nah, bersepeda itu yang mayoritas menggunakan otot bagian tungkai depan atau namanya quadriceps dan bagian betis atau gastrocnemius. Karena itu yang paling utama pada saat sedang bersepeda. Makanya sering munculnya kram pada betis ataupun pada paha depan. Nah, ketika sedang muncul kram, stop dulu bersepedanya, lakukan stretching. Kayak gitu, stretching dulu ya. Stretching itu artinya kan kalau kram nih ototnya dia memendek nih. Nah, stretching itu kita bikin
meregang lagi, pada otot-otot yang terkena kram. Dan selain itu juga minum dulu, itu mungkin salah satu tanda dari dehidrasi. Oh, itu juga tandanya dari dehidrasi ya? Kekurangan elektrolit. Yang paling utamanya adalah karena ototnya sudah lelah, muscle fatigue. Jadi sebelumnya kalau itu ada persiapan nggak sih dok untuk nggak kram itu dok? Awalnya sebelum bersepedanya? Nah, sebelum bersepeda itu tadi makan dulu, terus cairannya sebelum dimulai itu 250 sampai dengan 300 ml. Terus pada saat sedang bersepeda juga konsumsi cairan diperhatikan. Kalau bersepeda sudah lebih dari 60 menit, konsumsi cairannya yang harus mengandung elektrolit, bisa cairan isotonik dan lain-lain, mereknya apapun. Ya kalau misalkan kita baru atau newbie, artinya kita nggak bisa lama-lama juga gitu, karena tubuhnya belum menyesuaikan. Kayak gitu. Perlu dilatih terus ya. Perlu dilatih terus. Jadi bertahap, tenang. Tenang. Jangan kemakan gengsi dulu. Jangan buru-buru mau kemana. Jangan buru-buru. Nggak kemana-mana ya dok ya. Kemana-mana. Oke, tadi udah ada masker ya dok. Kita ngomongin sekarang mungkin perlengkapannya di dok. Oke. Itu kan penting juga nih. Om Joko, sebelum masuk ke perlengkapan. Oke. Ada dari sis nih. Dari tadi kan kita bahas tentang laki ya. Oh iya, benar. Ini ada sis Firda Patricia. Dokter, berapa sih maksimal waktu boleh bersepeda? Karena saya bersepeda setiap hari rata-rata minimal 1 jam. Apakah takaran waktu yang tadi dokter sampaikan untuk teman-teman riders yang mungkin mayoritas laki-laki sama atau berbeda untuk perempuan? Betul. Durasinya berarti ya. Durasinya ya. Nah, jadi kalau kita patokannya mau mengejar bugar, itu kan 150 menit dalam 1 minggu itu adalah minimal. Itu laki-laki dan wanita sama? Betul, sama saja. Minimalnya 150 menit dalam 1 minggu menggunakan intensitas yang sedang. Nah, jadi artinya ketika sobat riders ini sudah bisa melebihi durasi tersebut, sah-sah saja. Tapi dengan catatan pada saat sedang bersepeda tidak muncul masalah-masalah lain. Kayak gitu, misalnya contoh kram, atau mungkin blackout, kecapean, pegel-pegel, nah kayak gitu. Kalau itu masih aman lah ya dok? Masih aman, karena tingkat kebugaran orang masing-masing itu berbeda, silahkan disesuaikan dengan kebugarannya masing-masing. Kuncinya itu tadi, sudah mulai ada tanda-tanda dan gejala-gejala, jangan dilanjut, istirahat dulu ya. Gitu. Oke, itu tipsnya ya sebetulnya dok ya? Sangat sederhana, sebenarnya sederhana banget. Karena orang kebanyakan nggak tahu ya dok ya, awal dipaksa malah badannya ternyata nggak kuat ya dok ya? Betul. Oke, ini tadi ini kan belum ada pertanyaan lagi nih, mumpung nih kita lanjut dulu nih dok. Perlengkapannya tadi dok. Boleh. Perlengkapannya mungkin yang orang baru bersepeda nih belum pada tahu nih dok. Mungkin apa saja sih dok yang disarankan nih dok? Nah, ini berdasarkan literasi dari dari jurnal-jurnal juga ya, atau dari UCI. Yang pertama adalah safety riding. Nah, safety riding ini perlengkapannya ya, gunakan helm. Helm ini wajib bersepeda. Menggunakan helm, terus menggunakan sepatunya kalau bisa juga yang aman. Kalau misalkan ada yang tali itu dipastikan talinya tidak klewer-klewer gitu. Bahaya tuh, apalagi sendal jepit apalagi sendal jepit itu tidak dianjurkan. Terus menggunakan pakaiannya pakaian khusus olahraga itu tadi. Oh, tadi yang balik lagi yang masuk angin yang tadi masuk tuh ya. Angin gitu. Gunakan pakaian yang dia menyerap airnya cukup baik dan mudah kering. Selanjutnya juga bisa ditambahkan lagi protektor lainnya kalau nanti yang senang main downhill ataupun country, misalkan pakai protektor knee, chest, itu boleh ditambahkan. Dan ditambah lagi adalah itu tadi, sebaiknya kalau yang sudah beresiko tinggi ada heart rate monitornya. Oke. Begitu. Itu paling penting ya. Tambahannya juga boleh menggunakan hands glove, sarung tangan, gitu. Itu ya untuk menjaga keamanan juga gitu. Gitu tuh pelengkapnya ya. Perlengkapnya, betul. Om, ada lagi nih. Oke, boleh. Fansnya Om Dok banyak. Banyak ya. Besok diajak gue kayaknya dok. Tadi pembahasan mengenai pria, lalu perempuan, dan sekarang untuk anak-anak dok. Oke. Biar lengkap ya. Dari Om Fatkurido 77. Berapa kilometer dok untuk anak-anak bersepeda? Nah, sebenarnya untuk patokan atau durasi ya? Durasi. Ini kalau anak-anak kita patokannya adalah anak-anak aktivitas fisik dalam sehari ini minimal
anjuran dari WHO-nya adalah 1 jam minimal untuk aktivitas fisik. Itu umur berapa dok? Ada nggak? Anak-anak itu berarti kategori mulai dari 6 tahun sampai dengan ada yang sampai 17 tahun ataupun 18 tahun. Kalau dari WHO sampai dengan 18 tahun, seperti itu kategori anak-anak. Nah, di sini untuk batasan maksimalnya, nah dalam 1 minggu ini tidak boleh aktivitas fisiknya ini melebihi 15 jam ternyata. Ya, karena kalau dalam menurut penelitian jurnal-jurnal, jika anak ini dipaksakan aktivitas fisiknya dalam 1 minggu lebih dari 15 jam, ini akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan dari sang anak. Contoh misalkan pada wanita, anak-anak. Nah, kalau terus digenjot lebih dari 15 jam, mungkin akan ada gangguan terhadap menarche-nya. Menarche itu adalah mens pertama pada perempuan yang biasanya mungkin usia 12 tahun sudah mendapatkan mens pertama, karena dia sehari-harinya diforsir terus nggak dapat menarche-nya atau mungkin delay. Nah, itu juga pengaruh. Gitu. Jadi jangan disamakan nih anak-anak dan dewasa. Kalau tadi dewasa minimalnya 150, maksimalnya sekuatnya. Jadi anak-anak ada batasannya ya. Anak-anak ada batasan. Ada waktunya lah nanti lah. Jadi kalau di forsir jadinya minimalis ya. Kasihan anaknya nanti akan mengganggu terhadap perkembangan dan pertumbuhannya. Soalnya kan banyak dok orang tua yang bilang, gue bikin capek anak gue biar tidurnya cepet gitu dok. itu salah ya. Jadi pertanyaannya banyak nih dok. Boleh. Dari mh.zainul. Dok, saya sudah lama tidak bersepeda. Untuk mulai bersepeda biasanya pemanasan apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Itu dari Om MH Zainul. Lalu ada Om Anton Mardoni. Jadi yang pertama pemanasan, yang kedua dari Om Anton Mardoni. Pak dokter, buah apa yang cepat menggantikan cairan tubuh yang hilang saat bersepeda? Yang pertama dulu ya. Yang pertama dulu. Nah, jadi memang sebelum bersepeda kita harus persiapkan dulu melakukan pemanasan. Pemanasannya kita bisa melakukan dengan cara stretching. Berapa lama itu dok biasanya dok? Di sini cukup dengan 5 sampai dengan 10 menit. Pemanasan 5 sampai dengan 10 menit, melakukan stretching, lalu setelah itu juga goes-goes ringan dulu. Jadi pada saat awal bersepeda jangan langsung geber. Gitu. Jadi biar kaget ya dok nanti kaget, otot-ototnya kaget, heart rate-nya juga tiba-tiba langsung cepet naik gitu. Itu tidak baik. Jadi bertahap melakukan stretching dulu, terus tadi goes-goes ringan 5 sampai 10 menit. Kalau sudah mulai oke, badannya sudah mulai panas, baru dinaikin tuh speednya. Jangan langsung pas keluar rumah langsung gas ya dok. Jangan langsung digas gitu. Itu alamat kram tuh ya dok. Alamat kram, siap-siap aja. Terus pertanyaan kedua tadi dok, buah. Nah, buah-buahnya untuk mengganti cairan kalau terjadi hidrasi, ini bisa contohnya seperti semangka. Oh, ternyata semangka. Betul, karena kandungan dari semangka, kandungan cairannya juga cukup banyak, kita bisa menggantikan. Atau buah-buah yang lainnya, ya yang terbaik masih semangka sih ya, yang banyak kandungan airnya. Maksudnya dikunyahnya juga nggak susah, airnya banyak ya. Kalorinya juga lumayan gitu, cukup gitu. Jadi ya udah komplit lah di situ. Boleh di jus nggak sih dok? Itu kayak gitu? Boleh, nggak masalah. Oh ya, enak aja dok. Yang penting enak. Mau di jus sama kulitnya juga monggo, silakan aja. Nggak keminum. Nah ini juga pasti pertanyaan dari riders nih dok. Kalau seandainya terjadi accident dok, itu di lapangan gimana tuh dok? Karena kan takut salah penanganan nih dok. Betul. Nah, jadi kalau misalkan terjadi accident, ini misalkan nih tiba-tiba crash, jatuh, kita pastikan dulu nih riders tersebut sadar atau enggak, gitu. Sadar atau enggak, kita panggil dulu namanya. Jadi jangan langsung digotong. Kalau jatuh jangan langsung digotong, kecuali kalau dia bangun sendiri digotong boleh. Tapi kalau tergeletak, dia tergeletak jangan langsung digotong, gitu. Jadi kita panggil dulu namanya. Nah, dipanggil ditepuk-tepuk tidak ada respon, kita telepon bantuan dulu, telepon ambulans ataupun rumah sakit terdekat, kita minta bantuan. Nah, setelah itu kita cek nadinya
Di sebelah mana tuh dok biasanya? Nah, nadinya boleh dicek, boleh kalau yang gampang di bagian lengan, pergelangan tangan, ini bagian jempol ya, yang kerasa nyut-nyutan, atau di leher, ini sini kan ya. Kalau kita miring ada ototnya, di bagian dalamnya kita raba, kayak gitu. Sebelah sini ya. Ya. Nah, dipanggil-panggil nggak nyaut, ditepuk-tepuk nggak nyaut, kita cek nadinya, ternyata nadinya nggak ada. Nah ini dia nih, panik dong. Panik. Boleh, tapi jangan lama-lama, sedetik aja paniknya. Oke. Nah, kita melakukan namanya basic life support atau BLS, atau melakukan denyut. Denyut jantung, CPR. Nah, melakukan CPR caranya di sini bagian ulu hati nih ya. Ulu hati, ini naikin 2 jari, terus geser ke arah kiri sedikit. Nah, tekan. Kita pompa terus. Gitu. Di bagian sini. Betul, kita pompa, tangannya lurus, kita tekan sampai dia masuk ke dalam, tekan balik lagi. Cepat, harus cepat. Kayak gitu. Sambil menunggu bantuan datang. Oh, itu pertolongan pertama seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan yang jatuh terus kita panggil, matanya masih melek, masih sadar, tanya dulu kunang-kunang apa enggak, pusing apa enggak. Nah, kalau kayak gitu kan berarti terjadi blackout. Itu bisa aja karena terjadi hipoglikemik. Hipoglikemik itu kadar gula di dalam darahnya turun. Nah, penanganan pertama ini kita berikan ruangan untuk pasien tersebut bebas bernafas. Jadi jangan dikerumunin. Oh, jadi benar tuh yang minggir dulu. Netizen kita kan kepo. Ya. Ada apa tuh? Minggir dulu. Kita angkat kakinya. Nah, kita angkat kakinya, tinggikan lebih tinggi daripada jantung. Nah, tujuannya biar lurus nanti tuh dok, berarti lurus, betul. Kan kalau dipegangin terus capek ya, taruh aja ganjelan atau apa biar kakinya lebih tinggi. Habis itu kita cari itu minuman manis. Kalau makanan kurang tepat karena kan orangnya masih nggak sadar nih, lemas, jadi bagusnya minuman yang manis. Gitu, kita kasih minuman manis, begitu orang sudah sadar, sudah. Nah, tapi kalau pas lagi accident ternyata ada luka-luka atau ada di persendiannya ada yang benjol, memar, kesleo. Nah, penanganan pertama jangan dipijit. Jangan diurut-urut. Kalau orang Indonesia kan waduh nih harus dipijit nih. Ya. Bablas. Jadi penanganan kalau misalnya terjadi cedera kesleo, ya, terutama kesleo dulu nih kita bicaranya, penanganannya adalah RICE. RICE itu R-nya adalah rest. Rest berarti istirahat, diam dulu. Rest dulu. I-nya adalah ice atau S. Nah, C-nya adalah compress. C-nya compress. C-nya compression. Nah, E-nya adalah elevation. Artinya misalkan terjadi keseleonya di ankle nih, di pergelangan kaki. Istirahat, kita kasih S, kita kompres 10 sampai dengan 15 menit, terus kita tinggikan posisi dari ankle-nya lebih tinggi daripada jantung kita atau posisi dada. Kayak gitu. Itu penanganan pertama. Apa tuh tadi? Rice. Nasi ya. Rice-nya rice nasi. Nasi ya. RICE kayak gitu. Nah, kalau yang terjadinya luka, ya, penanganan pertamanya jangan dipegang lukanya. Udah berdarah. Terus ini juga sering banyak masih kelirunya, ada luka disiram pakai alkohol. Waduh, diludahin atau diludahin. Yang ada pedas gitu. Ya gitu ludahin banget. Oke. Ya, jadi kalau ada luka, penanganan pertamanya dibersihkan lukanya menggunakan air yang mengalir. Air mengalir atau menggunakan air kemasan tuh ya, tapi yang masih baru. Kayak gitu, kita siram, kita bersihkan. Kalau misalkan darahnya masih mengalir, kita bisa mengambilkan kain atau handuk atau kasa, kita tutup bagian yang berdarahnya dan segera kita bawa ke rumah sakit terdekat. Tapi kalau cuma sekedar luka-luka lecet kayak gitu, kotor, dibersihkan pakai air, ya nanti pulang ke rumah bisa dikasih providon iodin, contohnya seperti betadine kayak gitu. Saya pesannya jangan disiram pakai alkohol, jangan disiram pakai bensin. Sekalian dibakar aja sembuh. Ya, karena nanti ketika
kita siram menggunakan alkohol, jaringan yang terbuka atau yang luka itu nanti akan mati. Sayang sekali gitu. Ternyata banyak yang kan salah kaprah ya justru ya. Betul. Oke. Jadi cukup menggunakan air mengalir, air yang bersih, atau menggunakan air-air yang steril seperti itu. Oke. Om Joko, ya. Ini mungkin 2 pertanyaan terakhir dari online ya. Oke, boleh ya kita jawab sebelum nanti mungkin kita akan lihat-lihat jalan-jalan ya. Nah ini dari, wah ini jauh nih, Purworejo. Halo, Dari Om Sepedaan Purworejo. Misi Dok mau nanya, ini bagian paha saya depan serasa mati rasa habis bersepeda. Buat berdiri dalamnya serasa ketarik, sakit banget. Apa harus ke dokter syaraf ya? Ya, betul. Nah, terus sorry Dok, belum. Oke. Itu yang pertama. Oke. Lalu yang kedua itu dari Om Fatku Rindo 77 lagi. Dok, saya kalau bersepeda kenapa dada saya suka panas, Dok? Bukan dikasih setrika, Dok. Satu yang pertama adalah paha serasa ketarik dan sakit. Yang kedua, kenapa dadanya panas? Ya itu dulu, Dok. Oke, gas. Nah, ini paha. Kalau misalkan bagian paha yang nyerinya bagian depan nih, bagian otot-otot area quadriceps, ya, itu kemungkinan kan tadi sempat saya jelaskan bahwa ketika seorang bersepeda, otot yang utama yang bekerja itu adalah paha bagian depan, depan dengan betis. Nah, berarti di sini artinya terjadi overtraining dari otot-ototnya. Jadi otot-ototnya jadi lebih kencang. Nah, itu penanganannya stretching. Kayak kram ya, Dok? Ya, hampir kayak kram, stretching, atau mungkin bahasa medisnya ini yang sering dibilang tightness. Tightness itu ototnya jadi kencang, tapi belum sampai ke kram, tightness. Nah, jadi artinya butuh dirilis, butuh stretching. Kalau sudah melakukan itu masih belum ada perbaikan, nggak hilang-hilang, ya ketemu dokter dulu. Dicek ya, gitu. Dok ya. Ya, bisa ketemu dengan dokter sport medicine, atau kalau misalnya tidak ada bisa ketemu dengan dokter saraf atau dokter umum yang ada dulu di situ, kayak gitu. Oke, gitu ya. Bisa pertama-tama stretching dulu ya. Stretching dulu, kayak gitu. Nah, yang kedua nih tadi. Kedua apa tadi pertanyaannya? Dadanya panas. Dadanya panas. Nah, dadanya panas. Bukan cemburu ya? Bukan. Ya. Dada ya. Dada panas. Cek dulu temennya ngatain apa enggak. Benar. Kalau temennya ngecengin berarti gara-gara itu. Ya. Okay. Ini bisa juga berbagai macam faktor. Cuman yang perlu kita perhatikan, pastikan dulu itu masalahnya bukan dari jantung. Nah, jadi dilihat dari karakteristik dari nyeri dadanya. Nah, kalau nyeri dadanya di bagian dada sulit untuk ditunjuk, rasanya seperti ditekan, terhimpit, dan seperti diperas, nyerinya menjalar sampai ke belakang, sampai ke lengan, sampai ke leher, disertai dengan mungkin ada sesak napasnya jadi sesak, ke dokter dulu, cepat ke IGD aja dulu, lari ke IGD biar cepat. Udah kemungkinan itu karena jantung, kayak gitu. Nah, cuman kalau misalkan nyerinya di dada bagian tengah, rasanya seperti terbakar, bisa ditunjuk. Nah, ini kemungkinan masalahnya dari asam lambung. Jadi asam lambung yang meningkat, asam lambung yang tinggi, belum makan. Ternyata lapar dia ya. Ternyata lapar. Ya, asam lambungnya dia naik ke saluran esofagus, makanya di situ merasa yang terjadi adalah rasa panas seperti terbakar. Nah, itu mungkin yang biasa kita katakan dengan GERD, gastroesophageal reflux disease. Itu juga kalau coba makan dulu gitu, kasih makanan, kalau masih belum berkurang ya ketemu dokter. Berarti butuh obat-obatan. Jadi kalau bisa ditunjuk sakitnya di mana, tengah tadi ya. masih boleh lega dikit ya. Aman. Tapi kalau udah melenceng sedikit, ya dicek ya. Cuman kalau untuk usia 45 tahun ke atas, nah biar cari aman, ke dokter dulu aja deh. Kontrol ya, Dok. Kontrol dulu deh, pastiin dulu gitu. Jantungnya clear, aman, masih ada, ya udah. Nah, itulah pentingnya tadi ya, Dok, ya, persiapan itu ya awal ya. Betul. Nih Om Joko, nih kayaknya Dokter Surya ahli banget nih. Ini sebetulnya memang dari renal team atau gimana? Mungkin boleh nih, ya. Dokter. Boleh di sounding nih awal. Dari mana sih? Lihat-lihat nih mungkin. Oke, sebelum jalan-jalan, jadi saya memang tergabung di renal team, ini di bagian tim sport medicine-nya.
Nah, jadi khusus sport ya. Khusus sport Pantesan ahli nih Om Yoko. Iya nih. Sport medicine atau mungkin bahasa ini kita bilang dokter olahraga gitu. Nah, di Renal Team sendiri atau di Pondok Indah Medical Center ini sendiri tidak hanya tentang sport medicine, ternyata ada juga kedokteran okupasinya, ada juga untuk renalnya yang berkaitan dengan ginjal, untuk hemodialisa. Oh, renal itu ginjal. Renal itu ginjal gitu. Jadi yang belum di sini tahu ya. Betul. Di sini ada juga kita menerima untuk melakukan hemodialisa, terus ada kedokteran okupasi dan ada sport medisinya juga. Gitu. Jadi yang mau cek bisa ke sini ya, Dok ya. Kalau yang mau dicek boleh ke sini. Alamatnya di mana? Alamatnya di mana nih, Dok? Alamatnya. Bentar ya. Dia contekan dulu alamat dulu. Takutnya nanti saya kasih alamat rumah. Pada nyamperin dokter semua. Banyak tadi tante yang nonton ini. Yang ngefans sama dokter ya. Ya, jadi Pondok Indah Medical Center ini alamatnya di Jalan Sekolah Kencana 4A. Ya. Sekolah Kencana 4A. Sekolah Kencana 4A, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Jadi kalau nyarinya Jakarta Utara nggak akan ketemu. Di Pondok Indah ya, namanya Di Pondok Indah. Medical Center. Jakarta Bukan Selatan. Pondok Mertua Indah ya. Oh, itu rumah saya. Oke. Dok, renal team ini apakah cuma ada di Pondok Indah atau ada di kota lain atau gimana, Dok? Nah, di Indonesia baru di Pondok Indah. Tapi Oke. kita tidak hanya di Indonesia. Wah, tidak Ternyata hanya di ada Indonesia. juga di Singapura dan di Malaysia. Wah, kayak Rodali. sama gitu. kayak Rodali. Ada Rodali. Ada di Indonesia, Singapura dan Malaysia. Betul. Ada Apa, Om tiga Yoko? negara. Rodali itu apa? Chain store. Oke. Nah, ini Ada berapa? ada 43. Oh, Jadi 43. kita emang untuk mengakomodir para pesepeda ya. Jadi Rodaling tuh ada di berbagai kota. Jadi yang mau beli sepeda, mau beli perlengkapan bisa ke Berarti, Rodaling. berarti bisa samaan ini Om Yoko. Bisa samaan nih di Bisa. Malaysia. Boleh. Sama di Sepeda, Singapura. konsultasi, tektokannya Betul. sama sport medisinya dari renal team ya. Betul. Oke, Pondok Indah Medical Center ya. Ya, di Pondok Indah Medical Center sendiri, ini mungkin nanti teman-teman atau sobat riders bisa lihat nih fasilitasnya. Kita ada lift untuk khusus Boleh ya, pasiennya. kita sambil Boleh. jalan-jalan nih mungkin, ada Dok. kolam renangnya. Boleh, boleh. kita ngider ya. Ya, mic-nya dibawa Om, dulu. Om Dok, tadi saya lihat kolam renang itu, Dok. Oh, Keren boleh. banget nih. Saya mau berenang besok. Bareng boleh. Oke, mic-nya di bawah. Kita kemana dulu nih, Dok? Kita lihat ke sebelah sini, ke sini dulu. Oh, ke sini dulu. Oke. Nah, ini ada ruangan khusus nih. Ya, ruangan khusus kita lihat ternyata ini lift. Oh, ini Pak, misi Pak, tolong Pak. Ini ketawa nih suaranya. Ya, ternyata ini ruangan kayak ruangan apa ya? Ini ruangan apa sebenarnya ini, Pak? Nah, ini ternyata lift. Nah, Ini lift ya. ini ternyata lift. Jadi untuk ke lantai 2-nya nggak perlu naik tangga, masuk ke lift nanti diantar sampai ke lantai 2. Oke. Oh, di sini sendiri 2 lantai ya, Dok ya? Betul. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat lagi ke sebelah sana. Boleh. Oke. Kita mau jalan-jalan nih ya. Sambil jalan-jalan, kita lihat di sayap sebelah kanan, sudah sebelah kanan Nah, nih. ini yang nih, sebelah paling sini keren dulu nih. Jadi ke klinik tapi enak juga pemandangannya ada gitu. Biasa kan Ada- orang datang klinik takut nih, Dok ya. Nah, ada kolam renangnya juga nih atau swimming poolnya. Dipakai boleh, silakan. Oh, ini boleh saya pakai nih, Dok? Boleh, asal pakai bajunya jangan lupa. Oke. Oke. Bukan buat umum ya, Dok ya. Bukan, di sini khusus memang untuk pasien dan pengunjungnya. Jadi selain mengantarkan pasien, pengunjungnya pun tidak merasa bosan melihat dengan suasana, ada kolam renangnya, ruang tunggunya di sini kita ada. Nih, ruang tunggunya juga view-nya, nyaman nih sekali ya. Ada minuman juga disediakan, kopi-kopi juga boleh. Nanti pesan sama Mas Nandes aja. Saya jadi nggak pengen pulang kalau di sini ya. Nah, ini memang di sini kita juga tidak crowded ya, jadi artinya untuk pasiennya sendiri kita by schedule, jadi tidak numpuk nih kan sekarang kondisi pandemi juga harus kita atur nih jadwalnya. Jadi seperti appointment itu. dulu ya, Dok? Harus by appointment, kita atur satu-satu. Jadi di kliniknya pun jangan ketakutan, wah takut COVID atau apa, jadi keramaian enggak. Oke. Nah, jadi sebelum masuk ini ganti sendal dulu. Oh, ini ganti sendal Nah, dulu ya. Ganti sendal dulu, sepatunya taruh sini. Jadi Steril steril ya ini? mungkin, kita bikin area steril mungkin. Nah, ini kita masuk ke dalam nih. Nah, kita masuk ke dalam. Di sini ada nurse stationnya, ya. Nah, ini kalau yang mau sambil olahraga,
boleh naik tangga. Kalau nggak mau capek, naik lift yang tadi. Nah, naik ke atas. Nanti di sini ini ruangan konsultasi dari dokternya. Oh, ini ruangan konsultasi dari dokternya ya. Om Yoko, ini kita jalan-jalan kosong. Ini eksklusif di booking. Iya, saya booking ya. Spesial untuk Rodaling nih. Ini room tour ya. Hari ini kita jalan-jalan. Ya. Oke. Ini ruang konsultasi dari dokternya. Nanti ketika sobat traders mau kesini ketemu dokter, Bisa mau tanya-tanya gitu ya. Tanya, kita konsultasinya di sini. Kayak gitu. Ruangannya nyaman, Enak. Jadi serasa udah kayak di rumah. Rasanya malah bukan kayak rasa klinik. Iya. Kayak rasa rumah sendiri. Saya rumah sendiri gitu. Adem gitu suasananya ya. Oke. Ini ada medsosnya sendiri nggak sih, Dok? Nah, ada medsosnya nanti di Instagram ataupun Facebook. Pondok Indah Medical Center _ Pondok Indah Medical Center _ itu untuk Instagramnya. Kalau untuk Facebooknya tinggal Pondok Indah Medical Center. Oh, jadi yang mau tahu-tahu informasi bisa di sana ya, Dok ya? Di sana. Bisa konsultasi ya, Dok ya? Boleh konsultasi sama dokternya. Kalau dilayanin nggak, Dok? Langsung ke dokter. Jangan nanti kewalahan dokternya ya. Nanti saya nggak praktek jawabin Deman mulu. Oke, tuh ya jadi. Nanti juga ini, misalkan dari sobat traders mau konsultasi sama sports medicine-nya juga boleh, nanti by appointment, nanti tinggal kontak aja tuh link di bawah ini. Oh enggak ada ya. Ntar keluar ya, nanti keluar. Nah, nanti silakan mau janjian. Di situ nanti akan ditangani oleh dokter spesialis kedokteran olahraga. Jadi itulah pentingnya persiapan ya, Dok ya. Betul. Ya dirinya tuh jangan digas juga, dicek dulu semuanya. Betul. Boleh nih sebelum mulai melakukan konsultasi dulu sama dokternya, boleh, silakan. Boleh ya. Kita welcome. Oke. Nah, ini juga kan sekarang tuh Rodaling tuh lagi ada event virtual ride nih, Om. Oke. Yang mau daftar bisa langsung ke eventrodaling.com. Oke, cakep. Saya boleh ikutan? Boleh dong. Tapi ntar yang mau itu bisa cek juga dong. Boleh. Jadi riders yang belum daftar buruan deh sebelum daftar, betul. Kehabisan slotnya. Jangan sampai lupa, guys. Nah, nih. Hadiahnya apa nih? Hadiahnya dapat sepeda, Om. Kan kapan lagi? Barang langka. Iya betul, sepeda Haze, Om. Sepeda hybrid dari Polygon. Jadi bugar dapat sepeda lagi, Om. Saya kayaknya harus ikutan itu. Oke, nah ini terakhir deh, Dok. Yeah. Untuk pesan-pesannya nih untuk pemerintah mungkin, dokter, ada nggak pesan-pesannya? Nah, untuk mungkin pesan-pesannya untuk pemerintah, kita berharap karena dalam kondisi pandemi ini kita sedang gencar-gencarnya nih hidup aktif bersepeda. Maka mungkin tolong disediakan jalur khusus untuk para pesepedanya. Biar nyaman nih, Dok. Biar nyaman, biar orang bersepeda di jalan juga tidak kesambet motor, nggak kesambet mobil, bugannya dapat, sehatnya dapat, amannya juga dapat. Nah, itu tuh. Jadi semuanya juga bisa sepedaan ya dengan enak ya. Betul. Jadi semua kalangan dia bisa bersepeda, anak-anak bersepeda jalan juga aman kayak gitu. Oke, terima kasih ya dokter, kita udah dibawa jalan-jalan, udah ngobrol-ngobrol hal-hal ini. Ya udah segitu aja dulu ya dokter, kapan-kapan kita ngobrol lagi. Rider, saksikan terus Rodaling Show ya setiap hari Selasa dan hari Jumat, dokter, jam 4 sore ya, jangan lupa. Jangan lupa, tongkrongin terus ya, kita bakal bahas topik-topik menarik berikutnya. Oke, sampai jumpa lagi, bye.